Jadi pagi ini kita sedang berada di kandang juragan, akan membahas salah satu potensi usaha potensi usaha yang bisa teman-teman jalankan ketika memiliki lahan yang sempit atau tidak terlalu luas kayak gitu. Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya, selamat pagi. Jadi pagi ini kita sedang berada di kandang juragan, akan membahas salah satu potensi usaha yang bisa teman-teman jalankan ketika memiliki lahan yang sempit atau tidak terlalu luas kayak gitu. Nah, itu seperti yang kandang juragan jalankan ya. Walaupun sebenarnya kalau lahan di sini cukup luas, tapi kita bisa ambil percontohan dari kandang ini saja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki lahan yang sempit, artinya gimana caranya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk hasilnya. Yang pertama yaitu adalah dengan cara mencari komoditas yang memang secara nilainya itu tinggi ya. Nilainya tinggi tapi tidak membutuhkan lahan yang banyak. Jadi persatuannya itu langsung bisa besar. Nah, salah satunya adalah lakukan penggemukan sapi potong secara intensif ya. Nah, ini seperti yang dilakukan di kandang juragan. Ini luas kandangnya, ini panjangnya itu 24 meter ya. Ini 24 meter, kemudian lebarnya itu 11,5 meter. Artinya itu sekitar 260 meteran lah ya gitu. Dan memang untuk kandang ini muat bisa sampai untuk penggemukan sekitar 50 ekor. Nah, 50 ekor itu sudah sangat luar biasa ya. Bayangkan saja nilai sapinya, kemudian juga keuntungannya ya. Misalkan keuntungannya anggaplah misalkan 2 juta aja. Berarti kan kalau dikali 50 itu udah 100 juta per ekornya begitu. Di sini sapi biasanya dalam rata-ratanya untuk sapi jantan dewasa untuk kita gemukan biasanya butuh lahan seluas sekitar 2 kali 2,5 meter atau sekitar 5 meter persegi lah. Nah, seperti sama yang di sini juga ya, sekitar 5 meter persegi. Anggaplah kalau misalkan mau dilebihin 6 meter persegi itu untuk lain-lainnya, misalkan gudang pakan dan sebagainya, untuk tempat chopper, untuk naruh pakan dan sebagainya begitu. Nah, itu insya Allah sudah cukup ya begitu, sekitar 6 meter persegi lah untuk satu ekornya begitu. Dan itu pun bisa disesuaikan ukurannya. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, Sobat Juragan, jadi ini adalah salah satu yang prospek ya. Jadi dari lahan yang sempit kita bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Makanya ini banyak dilakukan daerah, khususnya daerah seperti yang lahannya sudah jarang lahan luas. Misalkan di daerah Jabodetabek, itu kan lahannya sudah mahal-mahal ya. Kalau kita beli lahan yang luas itu cukup mahal juga. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan adalah pengemukan sapi secara intensif. Makanya ini yang banyak dilakukan di daerah Jabodetabek. Jarang seperti kita melakukan breeding dan lainnya. Karena ketika kita melakukan penggemukan sapi secara intensif ini, pertama perputarannya akan lebih cepat, jadi hasilnya akan lebih cepat ya, karena kita melakukan secara intensif, kita kasih pakan konsentrat, jadi penggemukannya bisa dilakukan secara siklusnya lebih cepat, misalkan 3 bulan, 4 bulan itu sudah cukup. Terus kemudian yang kedua, kita tidak memerlukan lahan yang luas gitu. Nah, seperti ini sapinya kan ya udah dia di satu tempat aja sudah cukup diikat kayak gini. Anggaplah misalkan tadi satu ekor butuh 6 meter persegi. Nah, kalau teman-teman punya lahan misalkan 250 meter atau misalkan 150 meter, nah 150 meter itu sudah bisa sekitar 20 ekor ya. Nah, itu tapi disesuaikan juga dengan kondisi lingkungannya. Jadi itu adalah salah satu teman-teman yang bisa dilakukan. Adapun untuk ilmunya juga harus penting ya diketahui dulu. Jadi sebelum memulai jangan juga tergiur, gampang tergiur. Misalkan, oh untungnya besar nih dari sapi yang sekian. Nah, apalagi sapi ini kan butuh modalnya juga cukup besar. Dan namanya juga makhluk hidup pasti ada risikonya. Artinya ketika kita mau memulai sesuatu, itu kita harus tahu dulu apa-apa yang akan kita perlu siapkan gitu. Yang pertama tentunya ilmunya ya. Ilmu bagaimana memilih bakalan sapi yang benar. Terus kemudian yang kedua, cara merawat sapi yang benar. Kemudian yang ketiga, memberikan ilmu tentang pakan ya. Karena pakan ini adalah yang utama sebenarnya kalau dalam perawatan sapi, khususnya penggemukan sapi potong, karena biasanya biaya pakan itu 70-80% biaya operasional peternakan. Yang keempat kemudian kesehatannya, gimana cara menjaga kesehatan sapinya. Kemudian yang kelima juga cara mencari market atau menjualkan sapinya, karena kalau kita udah punya ya harus kita tahu cara jualnya dan juga biar
gimana bisa menguntungkan. Nah, itu semua ilmunya perlu dipelajari dengan baik dan juga dengan benar. Termasuk juga teman-teman mungkin cara mendapatkan modalnya seperti apa gitu kan, karena sapi ini cukup membutuhkan modal yang cukup besar ya gitu. Misalkan sapi ini misalkan harganya 15 juta, oh dikali 10 aja udah 150 juta rupiah. Nah, itu ada caranya, misalkan ada caranya biar kita bisa mendapatkan modal tersebut ya. Nggak harus selalu pakai kantong sendiri, itu bisa kita lakukan begitu. Jadi yang penting kalau usaha itu ilmunya dulu ya, ilmunya dulu. Insya Allah kalau modal bisa mengikuti ya teman-teman, begitu. Kalau misalkan kita punya modal juga besar tapi nggak tahu ilmunya, nggak punya pengalamannya, itu sama aja bohong gitu, sama aja kita mau nyebur ke jurang ibaratnya gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan kita jalankan. Tapi kalau misalkan kita punya ilmu akan suatu usaha, nah itu insya Allah semuanya bisa mengikuti ya. Kesuksesannya bisa mengikuti, modalnya bisa mengikuti, dan seterusnya. Kandang Juragan menyediakan konsentrat untuk kebutuhan pakan ternak. Terbuat dari beberapa campuran, diantaranya bungkil sawit, bungkil kopra, ampas tahu, dedak padi, onggok kering, molasses, garam, probiotik, premix, dan tambahan herbal lainnya seperti kunyit maupun temulawak. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, sapi potong, misalkan kalau teman-teman mau pemula, misalkan awal biar gampang dulu, bisa mulai dari penjualan hewan kurban ya. Idul Adha itu udah mudah, insya Allah. Perawatan sapinya juga nggak perlu intensif, maksudnya nggak perlu sesuatu yang harus dagingnya kualitasnya bagus dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga pasarnya relatif mudah, yang kedua, yang ketiga keuntungannya cukup besar ya gitu. Misalkan tadi kenapa saya bilang dari lahan yang sempit ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan sapi Idul Adha itu per ekornya keuntungannya, saya pernah bahas juga ya, di atas bisa dilihat untuk simulasinya, itu per ekor bisa menghasilkan 4-5 juta rupiah. Nah, kalau misalkan kita punya lahan 150 meter, butuh cukup untuk 20 ekor sapi. Nah, itu udah bisa menghasilkan berapa? Misalkan kali 4 juta aja. Nah, itu bisa menghasilkan 80 juta rupiah dari lahan yang hanya 120 meteran gitu, atau 150 meter persegi. Nah, itu sudah sangat cukup ya. Nah, tapi tentunya semua harus dilakukan dengan ilmu dan juga cara-cara yang benar dan juga tepat. Nah, ilmu itu bisa didapatkan dari mana? Yang pertama, ya harus perbanyak silaturahim ya. Silaturahim ke peternak-peternak yang sudah senior. Yang kedua, bisa juga ikut belajar dulu di tempat yang sudah berjalan ya. Di kandang-kandang, misalkan bisa di sini atau di tempat lain gitu, yang memang sudah punya pengalaman di dunia ternak sapi dan punya track record yang baik ya dalam dunia peternakan sapi. Terus kemudian yang ketiga juga bisa ikut pelatihan ya, pelatihan tentunya kita lihat juga background yang melakukan pelatihannya. Nah, itu bisa dilihat di situ, bisa belajar di sana untuk belajar mulai dari pakannya, cara merawat sapinya, memilih sapi yang benar, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari banyak belajar gitu. Nah, salah satunya juga bisa teman-teman ya ikut pelatihan bisnis sapi potong yang akan dilakukan oleh Kandang Juragan pada tanggal 25 Februari 2023 nanti. Nah, ini terbatas ya, pelatihannya intensif hanya untuk 10 orang saja. Jadi ini kita nanti di sana bakal belajar ya, ngebedah semuanya mulai dari gimana sih cara awal memulai bisnis sapi potong, terus kemudian yang kedua, pertama kita harus juga tahu prospeknya. Kemudian yang ketiga, cara merawatnya ya, mulai dari pakannya, manajemen kandang, kemudian juga manajemen kesehatan sapinya. Kemudian kita belajar juga gimana sih cari pasar sapi atau bisnis sapi apa aja sih yang bisa, atau peluang pasar apa aja sih yang bisa kita manfaatkan dalam bisnis sapi potong. Nah, atau kalau misalkan bukan teman-teman yang mau ikut, misalkan ada karyawannya yang mau ikut magang untuk bisa belajar dulu gimana cara ngerawat sapinya di sini, boleh banget juga begitu. Dan itu semua tidak dipungut biaya secara gratis semua ya. Dan pelatihannya bukan hanya saja kita menerangkan teori, tapi juga kita akan praktek langsung. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa kontak WA admin Kandang Juragan di bawah ini ya. Oke, sekian Sobat Juragan. Itu salah satu peluang usaha yang bisa dimanfaatkan ketika kita mempunyai lahan yang sempit, yaitu adalah penggemukan intensif sapi potong. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Sobat Juragan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.